Ada Peli. Paling adiknya. Anu kontrak soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Razak Fahrudin MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Samarinda. Yang terhormat para guru beserta staf tata usaha serta panitia MPLS SMA Negeri 17 Samarinda. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022. Mau ujinya juga dulu. Mulai. Ada anak datang sih dan saya suruh. Iya kan? Suruh mas. Saya lanjutkan kembali. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri 17 Samarinda kepada seluruh peserta MPLS yang menyempatkan diri untuk hadir secara virtual. Saya kok hilang? Berikut susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembukaan MPLS oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Samarinda. Keempat, pemutaran video pengenalan SMA Negeri 17 Samarinda. Kelima, penyampaian materi oleh Ibu Rita dengan tema pendidikan karakter. Dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Para hadirin sekalian, memohon diri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sini aja.
kami persilakan untuk kembali. Acara Review telepon saya. adalah pembukaan kepada Review Bapak telepon Abdul saya. Razak kami persilakan. Attention konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review telepon saya. Review telepon saya. Pada Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini secara bersama-sama seluruh Teknologi 12 Samarinda kelas 10 dapat hadir melalui Zoom ini dalam rangka acara kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan atau yang akan dimulai pada hari ini Senin 12 Juli 2021. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, tentu yang pertama Bapak mengucapkan selamat datang, selamat bergabung memasuki keluarga besar SMA Negeri 17 Samarinda. Tentu pada kesempatan ini anak-anak sekalian, kegiatan MTLS ini yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka, secara ketemu, secara langsung, namun pada hari ini karena ada peristiwa besar kasus COVID-19 membuat kegiatan kita berubah menjadi kegiatan yang dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, kami tentu minta maaf kepada anak-anak sekalian yang tidak mampu atau belum bisa melaksanakan kegiatan MTLS ini secara tatap muka. Karena COVID-19 saat ini masih menghantui kita. Sehingga dalam kehidupan kita harus berhati-hati. Semoga anak-anak sekalian dan keluarganya di rumah tidak ada yang kena Recording in progress. COVID-19. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Bapak selaku kepala sekolah berpesan kepada anak sekalian, tolong nanti bisa diikuti kegiatan MTLS selama 7 hari dengan baik. Insya Allah panitia akan menyediakan sertifikat kepada anak-anak sekalian yang bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Baik artinya anak-anak dalam mengikuti kegiatan itu tidak tidur, tidak tinggal kemana-mana, ya, tetapi memperhatikan betul-betul apa yang akan disampaikan. Materi nanti tentu banyak yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru ataupun narasumber dari luar, ya. Materi tentang pendidikan karakter, tentang sekolah, tentang narkoba, ya, dan masih banyak lainnya yang nantinya akan disampaikan oleh para narasumber pada kesempatan. Oleh
Kalian turunkan itu itu kan kamera tuh di atas tuh. Ya itu. Turunkan. Ketiga, harus yang rapi ya, yang di masa pandemi rambutnya Bapak Presiden tadi masih banyak yang gondrong ya. Oleh karena itu habis kegiatan Recording stopped. harapan kami adalah anak-anak kita untuk berpotong rambut ya, sore atau malam kita berpotong rambut, kita temani orang tuanya sehingga pada saat kegiatan MPLS Bawa yang bawa Kelihatan nggak? karena setiap Recording in kegiatan progress. maka panitia nanti juga akan memfoto anak-anak sekalian agar terlihat yang sudah kiri. kegiatan Oh, tinggal di mana? Di Jalan Setiawan. Di mana? kemudian Di Jalan Seberapa? Di sebelah. disampaikan kepada anak sekalian insya Allah selamat untuk pada tanggal 15 tentang proses pengajaran pesan Bapak kepada anak anak-anak berapa siswa kita yang mengikuti MPLS dan berapa yang tidak. Dengan ucapkan bulan kemudian MPLS masa pemenahan lingkungan sekolah SMA Negeri 12 Samarinda menyatakan dibuka secara resmi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua dan acara ini. Acara selanjutnya adalah pemutaran video pengenalan SMA Negeri 12 Samarinda. wabarakatuh.
Recording stop. Setelah tadi video yang telah selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai pendidikan karakter. Mas jeda, dulu jeda sebentar. Misalkan video tarian dari siswa 17. Mohon maaf karena jadi selanjutnya kita lanjutkan dengan video dari anak Allah sama Anda. Terima kasih kepada Mbak Dea Yunita Andika selaku guru pada hari ini. Insya Allah hari ini saya diamanati tentang pendidikan karakter anak-anak. Jangan lewat aja dong, jangan lihat WA. Semuanya masuk itu ya di sini. Jangan chat, zoom aja. Ya, ini. Sudah sampai layarnya, Nak? Sudah. Sudah tampil, Mbak? Sudah, ya Bu. Oke, ya baik. Terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi kepada juga untuk peluangnya ya. Karena hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi terkait dengan pendidikan karakter. Tolong kamera semua di-on-kan dan suaranya di-mute dulu. Nanti ada saatnya kalian akan saya berikan ruang untuk untuk unmute atau mengeluarkan suaranya. Kamu klik-klik aja saja. Kalau kepengen ngeliat banyak ya. Ya. Kalau cuma yang kayak ini presentasi ini standar ya, ini juga yang ini speaker, jadi khusus speaker aja. Jadi kampus ini ya Bu ya.
Iya Bu. Iya lah kalau Karena banyak sekali dia padahal zoom banget. Cuma apa ya? Ada masalah. Kalau bilangnya tuh koloran kalah Inggris kan. dia makan sendiri tidak punya. Nama saya Rita Widi Asmara. Saya lahir di Sanga-Sanga 2 Mei 81. Saya tinggal di Kelapa Gading. Buat yang mau berkunjung silahkan. Siapa tahu suatu hari lewat ya. Mau ke Islamic Center itu dekat dari rumah saya kurang lebih 10 menit. Saya sudah menikah dengan 4 orang anak. Pendidikan terakhir saya adalah S2 Pendidikan Kimia Unmul. Sebelumnya saya bersekolah di SMP Negeri 4 Samarinda, lalu di SMA Negeri 2 Tenggarong. S1 saya adalah Pendidikan Kimia Unmul, S1 Syariah, Sekolah Tinggi Syariah Samarinda, dan S2 saya di Pendidikan Kimia Unmul. Mudah-mudahan jadi semangat kalian juga ya. Jauh lebih baik dari ini nanti. Bentar, ini ada kendala lagi. Baik. Apa itu pendidikan karakter soalnya? Jadi pendidikan karakter itu adalah pendidikan budi pekerti plus gitu ya. Kenapa disebut dengan pendidikan budi pekerti plus? Karena di dalamnya itu melibatkan pengetahuan, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Kok bisa, Bu? Bagaimana bisa terjadinya pendidikan karakter ini akan sukses? Syaratnya ada. Ini ada sedikit kendala ya. Merah-merah. Rekam. Bentar. Direkod. Sistemnya ada sedikit hang ya. Jadi syaratnya adalah dengan melaksanakannya secara efektif, terus-menerus, konsisten, dan dan harus disiplin di dalam. Jadi disiplin, konsisten, dan melibatkan tindakan juga perasaan di dalamnya. Ini masih ada terus yang masuk ya Pak? Mengganggu saya nih. Slide saya terus. Iya bisa kan kalau dia muncul di PC dia gitu ya, jadi kayak keganggu. Makanya kita terima duluan, jangan sampai diem. Cek aja dulu di admin, jangan sampai dia Kakak ya, maaf ini ada gangguan lagi. Baik. Tujuannya, apa tujuannya dari ini semua?
supaya kalian memiliki kecerdasan emosi, siap mengambil keputusan pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat, keputusan yang tepat, dan tidak hanya tepat, tapi juga benar. Terus apalagi tujuan lainnya pendidikan karakter ini? Sebab untuk membentuk diri kalian menjadi generasi unggul, bukan hanya saja dalam kehidupan, tapi tentunya dalam yang bisa dilincet saja. Anak-anak nggak usah klik chat pengaturan yang bisa ngatur. Ini ya, jadi ini adalah 10 hal nanti. 10 hal mengapa sekarang ini terjadi penurunan ya, sehingga menyebabkan kehancuran ya pada generasi kita. Coba kamu perhatikan dulu. Yang pertama, kekerasan di kalangan remaja, tidak jujur, ya, budaya tuh ya, jadi membudayakan diri sendiri untuk bersikap tidak jujur, fanatik terhadap kelompok, suku, atau ras. Yang keempat, rasa hormat itu yang begitu sangat menurun terhadap orang tua, guru. Coba kamu perhatikan di chat sekarang. Ada chat yang menyuruh gurunya sabar, padahal sudah 6 bulan dia tidak mengerjakan tugas, ditegur dengan cara yang baik, minta gurunya sabar, benar nggak? Atau gurunya mengingatkan, nah ini ada tugas yang belum kamu kerjakan, ditelepon sama gurunya karena tidak dibalas WA-nya. Jawabnya apa? Bu, chat aja. Benar tidak seperti itu sekarang? Coba kalian pikirkan dengan baik-baik. Kerjakan tepat waktu ya. Kumpulnya sebulan kemudian, 2 bulan kemudian baru dikumpulkan tugas. Coba perhatikan baik-baik. Semakin kaburnya moral baik dan buruk terhadap generasi kita sekarang. Penggunaan bahasa yang buruk, meningkatnya perilaku yang merusak diri, narkoba, alkohol, seks bebas. Nah, ini ya, rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu, menurunnya etos belajar, apalagi online begini, adanya rasa saling curiga, kurangnya peduli antar sesama. Jadi dengan hal ini diharapkan kalian akan tidak memiliki karakter ini nanti. Dan pendidikan di sekolah adalah jembatannya untuk mendidik kalian agar memiliki karakter yang benar atau yang tepat. Recording stopped. Ini adalah 10 tanda. Jadi bagaimana karakter yang diharapkan sebenarnya? Recording in progress. Ada 9 karakter yang diharapkan agar kalian bisa melawan ya, agar kehancuran itu tidak terjadi pada bangsa kita nanti. Yang pertama adalah karakter cinta kepada Tuhan dan kebenaran kita. Yang kedua, mandiri dan penuh tanggung jawab, jujur, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, tolong menolong, gotong royong, percaya diri dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Oke, silakan lihat untuk yang pertama, kekerasan di kalangan remaja. Bullying, suka mengolok-olok, ini hati-hati ya, masalah kecil, mengolok-olok teman
kekerasan fisik ya. Kalau bullying tadi kekerasan fisik anaknya atau kejiwaan, dan ini adalah kekerasan seksual yang juga terjadi di kalangan teman. Coba lihat contoh yang di Tribun ini ya, ada seorang siswi diperkosa 2 temannya sendiri loh ya, kemudian disebar di sosmed. Ini pun bagian dari kekerasan fisik dan kekerasan psikologis kejiwaan. Atau mungkin temennya lagi tidur, lagi ngantuk, lagi dihukum gurunya, lalu kamu share di sosmed, coba lihat seperti ini. Ini bisa memancing kekerasan, kekerasan seksual tadi. Jadi karakter apa yang harus dibangun anak-anak supaya hal ini tidak terjadi kekerasan di kalangan remaja? Toleransi. Kenapa terjadi perkelahian, tawuran? Kenapa terjadinya bullying? Minimnya toleransi kalian terhadap teman kalian sendiri. Berbicara menjadi kasar. Kenapa? Karena sifat santun yang tidak kalian jaga. Mestinya teman yang lemah itu ditolong, dibantu dia untuk supaya sejajar dengan kita. Jika kalian orang mampu, jika kalian cinta, tetap rendah hati. Karena ini akan semakin mendekatkan kalian dengan teman-teman kalian yang lain. Dan percaya diri. Siapa ini yang perlu percaya diri? Buat anak-anak yang lemah harus menimbulkan kepercayaan diri. Ini adalah pembudayanya ketidakjujuran. Coba lihat. Ada yang mencontek. Ini ada gambar Pinocchio. Ya kan? Apa artinya Pinocchio? Coba lambang apa? Suka bohong. Sekali kamu berbohong, kamu akan menutupi kebohonganmu dengan kebohongan yang lain. Hari ini tidak mengerjakan tugas. Alasannya gangguan pikiran. Nanti ditutupin lagi. Berikutnya tidak mengerjakan tugas lagi. Atau terlambat mengerjakan tugas lagi. Cari lagi kebohongan lainnya. Ini saya diminta di-reset. Padahal tidak di-reset. Mencari-cari alasannya untuk meluruskan keinginan kalian. Ingat ya, menyebarkan berita bohong, memfitnah temannya, atau berkata misalnya begini, wah kalau Ibu Rita itu susah itu. Jadi temannya mau menghadap Rita jadi ketakutan. Padahal tidak begitu, karena setiap anak memiliki kasus yang berbeda. Jadi kalau kamu menjaga ya anak ya, menjaga kejujuran, maka kamu akan menjadi orang yang dapat dipercaya, menjadi orang yang dihormati. Karena sekali kamu berbohong, sebagian orang akan mengingat kebohonganmu terus-menerus. Kamu memberikan alasan yang benar untuk yang kedua kali perbuatan yang sama. Recording stop. Kenapa? Karena dianggap kamu berbohong. Karena pengalaman pertama kamu tidak berbohong. Begitu juga dalam kehidupan yang lain. Jadi bagaimana supaya budaya ketidakjujuran ini tidak terjadi? Maka karakter apa yang mesti kita bangun? Ya jujur, amanah, diplomatis. Kenapa diplomatis? Apa hubungannya dengan budaya ketidakjujuran? Saat kamu melihat temanmu yang melakukan suatu perbuatan yang tidak jujur, maka kamu punya kewajiban untuk mengingatkan temanmu. Nah, sifat diplomatis ini yang Recording in progress. menyampaikan dengan bahasa yang baik, menyampaikan dengan cara yang baik, tidak langsung memprotes atau berkata-kata atau terus melakukan, tidak, tapi itu dengan cara yang baik. Gitu ya. Jangan begitu. Nanti kalau begini kan bisa begini. Yang berikutnya adalah tanggung jawab. Orang yang tidak jujur, diragukan bagaimana dia bisa menjalankan suatu pekerjaan. Apalagi dia melaksanakan sebuah tanggung jawab. Jadi kalau orang sudah tidak jujur, tidak amanah terhadap sesuatu hal yang diamanahkan atau hal yang harus dia kerjakan, diberikan oleh gurunya, maka bisa jadi dia perlu ini karakter ini, yaitu melatih tanggung jawab. Yang ketiga, apalagi hal yang menyebabkan? Coba dilihat, rendahnya rasa hormat kepada orang
tulisan atau chat ya, kalau sekarang kita online dalam perbuatan, dalam lisan. Coba kamu lihat nak ya, bandingkan ini tahun sekitar pada zaman Ki Hajar atau 70-an ya, 60-an atau pada masa penjajahan. Pada masa-masa ini pendidikan pada zaman dahulu, saat mereka melewati gurunya untuk masuk ke dalam ruang kelas, menunduk. Bukan gurunya dihormat, bukan. Inilah adab seorang siswa terhadap gurunya yang baik. Mereka tahu, mereka punya ilmu, mereka memiliki berkah ilmu. Itu karena mereka mendapatkannya dari seorang guru. Kalau sekarang mungkin bukan hanya guru satu-satunya rujukan kalian. Bisa lewat internet, lewat buku dan sebagainya. Tapi pada zaman dahulu coba, satu-satunya sumber ilmu dari guru. Dan bagaimana sekarang pelajaran online? Kalau nggak ada guru, enak nggak belajar online? Gurunya nggak ada. Enak nggak? Coba kasih tanda begini. Kalau nggak enak. Nggak enak kan? Sekarang kamu lihat, nah ini pada zaman sekarang ada hari guru, ada yang mencuci kaki gurunya sebagai bentuk ya supaya mendapatkan berkah dari ilmu yang diberikan oleh gurunya. Ada yang seperti ini nak menyuapi gurunya supaya gurunya ridho tuh mendapat ilmunya. Mungkin kita bukan orang yang memiliki bakat tapi berkah dari ilmu yang diberikan guru, doa-doanya bisa jadi menjadi jalan kesuksesan kalian kelak. Dan ini ya, biasa pada hari pendidikan nasional, biasanya kita upacara, artinya lalu kita menciumkan gurunya satu persatu sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, cinta kepada beliau. Inilah yang harus kita tumbuhkan. Bukannya ini ya, bukannya malah tidak sopan ketemu gurunya, malah gurunya digas. Ketemu gurunya malah gurunya digas ya, lewat berisiannya naik motor. Ketemu gurunya malah gurunya diolok-olok di belakang. Ketemu gurunya malah gurunya dikata-katain. Bahkan ada kasus pemukulan guru terhadap guru karena dia diingatkan. Banyak kan kasus seperti itu. Coba. Sekarang kamu di posisi mana? Karakter apa yang harus kita bangun? Karakter yang dibangun adalah hormat. Atau bertindak baik terhadap guru, kepada orang tua, kepada teman kalian sesama, dan terhadap orang lain. Ya. Jadi kenapa harus dalam saya nanti di dalam WA ya, dalam WA grup kelas nanti harus santun menyampaikan atau mengundang mapelnya. Cara yang baik di dalam salam itu ada doa. Perkenalkan nama kalian, beritahu kelas kalian, karena guru kalian melakukan ikut yang bisa menebak. Misalnya punya pun saya mau tanya, tidak ada nama, tidak ada kelas, kayak kelas. Kalau anak-anak itu kan nggak sih ya. Ada caranya kan, ada etikanya, bagaimana hormat dan santun kepada seorang guru, orang tua, teman sebaya dan lain-lain. Yang berikutnya adalah semakin kaburnya moral baik dan buruk. Kabur yang mana? Contoh. Ada yang masuk kan? Ada yang masuk Pak? Sekarang untuk semangat, benar atau enggak? Assalamualaikum. Komunitas yang tidak jelas, tujuannya nggak jelas ke komunitas. Bahkan di dalamnya dia isinya berubah atau menampilkan gambar-gambar
gambar dorong porno. Untuk apa? Supaya eksis, kelihatan eksis. Enggak kelihatan eksis. Ingat lah ya, yang kamu keluarkan dari mulutmu, dalam tulisanmu, itu yang ada di otak kalian. Jadi kalau kamu melihat temanmu mengeluarkan atau memunculkan gambar-gambar porno, tulisan-tulisan porno, kurang lebih begitu isi otak. Yang adiknya Irma Yasari terus ini ya. Lebih baik keluar dari komunikasi. Dari komunikasi untuk buat komunikasi. Berbohong untuk kebaikan. Benar tidak? Bohong. Itu yang menyebabkan kaburnya moral baik. Supaya dapat untuk menyenangkan orang tua. Benar atau tidak? Tidak benar. Berseragam, tapi tidak menunjukkan aktivitas sebagai pelajar. Kemana-mana nih seragam ke sekolah, tapi di sekolah main TikTok, belajar, ngobrol sama temannya waktu pelajaran guru mengajar, atau di dalam misalnya lagi Zoom, atau ikut Zoom tapi tangannya pegang HP yang lain main game. Benar tidak? Betul. Tidak benar. Sambil buka medsos. Berpakaian tidak pada tempatnya. Ke sekolah pakai baju kaos. Coba bayangin. Punya baju seragam tuh ya. Bu, saya belum punya, ini kelas 10 ya. Bu, saya belum punya seragam SMA. Pakai seragam SMP-nya dulu. Atau izin kepada gurunya, Bu, boleh nggak saya menggunakan seragam SMP dulu? Pakai celana pendek, tidak mandi, rembes, ya. Jadi berpakaian tidak pada tempat. Berbahasa tidak sopan dan tidak hormat. Yang lain, makin kaburnya moral baik dan buruk. Apa penyebabnya? Salah dengan dosa keluarga, pendidikan agama yang lemah. Dan yang penting dari hal ini adalah jadi sudah ditulis sama dia. Kalau sebetulnya masih bertanya, Bapak nggak tahu lagi jalannya seperti apa. Oh ternyata sama aja ya. Dan kerjaan gurunya minta tugas hari ini selesaikan jam 4 sore sudah dikumpul. Ada yang video kan? Tunda. Akhirnya apa? Nggak pernah dikerjakan. Sampai 1 semester ada dikumpulkan. Sampai wali kelasnya WA menelpon tidak sekali. Kenapa? Kuotanya dihabiskan main game. Padahal amanah bisa oleh orang tua. Menggambarkan hal-hal yang penting atau menggabungkan hal-hal yang tidak penting. Kalau ada kuota dia dikasih kuota, malah digunakan untuk main game. Nonton yang nggak perlu, bukan nonton belajar. Kok nggak bisa ini kata orang yang mau masuk mana? Kata ada Indonesia. Ada dong. Salah satu pengkerjaan dalam hidup adalah membiarkan pikiran kembali. Jadi tidak bagi tubuh yang malas. Jadi mudah bagi tubuh yang malas. Yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Yang udah istirahat Ali kan Ali jadi doa kan. Saya mau belikan pulsa yang mana namanya? Bagus. Saya kan dari mau belikan pulsa yang mana nomornya? Sampai apa? Sampai main game. Karena kan dari mereka nggak punya tuh ya. Sampai balas WA atau ada WA. Yang itu buat dan kan pulsa baru kan sendiri ke kuota ya. Kampanye dirimu nih. Yang di sana loh Bu, di rumah. Yang terbatasan itu cuma imajinasi. Bisa aja ya. Investasi ya. Habis jam 9 aja Bu, selesai jam 9. Apa ada cara juga ya? Kenapa itu menjadi? Ayo kita nggak bisa. Kedua ya. Nggak bisa. Hanya di anak-anak bisa istirahat Pak ya. Berapa kan? Yang masalah anu. Kali kue, panitera kue Pak. Dikasih pengumuman, uangnya sudah tanggal
Setelah tanggal Yang 20. kedua, Saya dikasih tarif aja yang 90.000. Udah nggak yang mahal. ada orang lain yang akan melakukan Sembarang lah, pokoknya yang dikasih tarif aja. Kenapa semuanya terkadang Bukan yang nggak usah yang banyak, kalau yang mahal kan kita juga ada kan makanya nanti sudah tanggal 20. apa itu masih bisa lobby dulu ya kan apa ada di sini kami di Pong Sudah kalau gitu kita pending dulu ya. mengambil nilai. lobby Apakah itu yang mau Tapi maksudnya nanti banyak ke kita. Harusnya kalau kamu menekan dulu sih sama kita tapi terjadi karakter yang bersemangat, karakter yang Aman dipilih. masing-masing aja. Jadi itu yang akan kamu perlu pada saat kamu berada di lapangan kerja. Enggak kan? Kasih pengumuman undangannya sudah tanggal 20. Yang Nanti keempat, gas strip aja. jangan berhenti saat Anda lelah, tetapi berhentilah saat Anda selesai. Kalau sudah selesai baru berhenti nak mengerjakan. Kalau cuma lelah selesai. Karena kamu yakin bahwa kamu bisa. Nah, sekali lagi poin 1, lelah keterbatasan itu cuma diimajinasikan. Siapa? Siapa? Jadi jangan kunci ruangannya siapa sih yang masuk komika kan Sudah. yang kelima, terkadang kita ibu Rita kan tadi bukan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Tidak pernah video belajar menjelaskan presentasi. Saya nggak bisa bu. Padahal bisa jadi begitu sekali gagal, 2 kali, 3 kali gagal. Oh ternyata dia bisa loh. Kamu jadi tahu oh ini bentuk kelebihan saya lainnya. Jadi ada mengembangkan diri, ada dia jadi YouTuber dan sebagainya. Kenapa tahu potensi dirinya? Wah, kamu pen itu pen. Video presentasi. Kamu pen itu pen. Membahas satu alat menjadi suatu produk. Akhirnya bisa tadinya malu, setiap ke depan gemeteran. Diajak berdebat sekarang oke. Berapa peserta anu tiara ini? Berapa bunyi ibu lagi dulu ya? 170. Jadi harus pede. Oh. Keselanya toh 170-an. Disiplin. Yang masuk Pak. Konsisten. Disiplin aja nggak cukup. Kamu harus jadi pribadi yang konsisten. Hari ini disiplin, besok nggak lagi. Pakai Kalau seragam orang aja gitu nak. Baru yang pertama kali kamu berkaca ya. Kamu berkaca apa kereta saksinya. Untuk Tapi maksudnya sampai sini kan pakai seragam. atau waktu kalian lurus banyak juga sih yang hari kedua. Jangan boleh. Apa namanya? 3 bulan pertama kan. Anakku dari pagi bangunin saya. Ini tadi masukkan dulu yang kemarin dimasukkan dulu ke tulisan. Yang mana? Bu Amalia atau Iya. kita dimasukkan dulu. Tapi anu dia bu, ganti lagi nomor. HP-nya rusak. Jadi ditanyain anu Pak, kepala sekolah kan yang Amalia lagi. Oh anak Pak Ali, putranya Pak Ali itu Pak. Besok ada lagi tugas lainnya misalnya minggu ketiga dan minggu keempat ada tugas lain. Ini namanya bukan disiplin. Disiplin itu harus disertai dengan komitmen yang konsisten. Terus dengan mapel apapun, suka tidak suka, itu yang akan melatih dirimu menjadi pribadi yang konsisten. Ya. Jadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan amanah. Ini yang akan dibangun ya. Orang kumpul semua di rumah sama Pembelajaran nanti. Jadi jangan tanggain bikin semua. tugas lagi. Kenapa Zoom semua? Iya, Semua. ciri-ciri anak yang jadi tidak sukses sekolah. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan cepat kembali kepada pribadi atau karakter yang baik. Meningkatnya merusak diri dengan narkoba, alkohol, seks.
yang pil, Mau tak jual lagi? sabu, dan lain-lain. Iya. Nih, nggak yang berjilbab, yang tidak berjilbab, nggak cewek, nggak cowok. Saya lihat sampai mereka bukan minuman keras. Merokok, ya, yang putra nih terutama merokok, sedangkan umur kamunya masih dari orang tua. Dan tahu ya, jadi perlu pengetahuan ya, apa efek dari rokok. Assalamualaikum. Nggak bisa kalau nggak merokok. Sebenarnya kenapa sih kuliah kelihatan tinggi? Nggak merokok pakai vape, untuk apa coba? Sehingga kelihatan gaul. Nggak kelihatan gaul. Kamu kelihatan seperti orang yang anti keputusan. Jadi follower aja. Nggak bisa jadi pilihan atau penentu kebijakan utama. Nah, pacaran. Kalian sadar nggak sih kita ini Orang nih yang kosong bukan dia belajar sama temannya atau melakukan hal-hal yang baik. Ya, benar tidak? Pertama cuma pegangan tangan, WA-an. Sebenarnya di kelas lanjut kemana-mana. jangan bisa dikata tua. Abdi contohnya nyata. Ada seorang siswa baju SMA coba kamu perhatikan aja. Di belakang nih, di belakang rumahnya. Apa yang dia hadir dan melakukan? Kamu lihat ini, ini. Siap kamu sudah melakukan ini. Siap nggak dengan konsekuensi yang sudah kamu lakukan? Jika kamu melakukan. Pacaran, diajak kemana-mana berduaan, diajak di kamar sepi-sepian. Awalnya cuma pegangan tangan, terus selesai ini kan yang nggak ikut ini kan bisa duluan banyak kan? Kamu lihat di sini tuh banyak kan? Di usia kalian atau sedikit di atas kalian putus sekolahnya karena ini yang terjadi. Hamil. ini dia melahirkan Masa depan kamu temannya paling tidak begini cara mukanya kayak surya karena ada ini memang sekolah dulu beritanya siswi melahirkan sekolah iya kayak gitu kayaknya yang laki-laki yang baru sumpulan gitu. ada kewajiban membawa alat sholat. Baca. Sholat asar wajib. Supaya kamu mengerti. Ada yang mengingatkan kamu di dalam hati. Kadang-kadang orang ngajar guru agama itu nggak ngaruh buat kamu. Tapi kalau kamu rajin seperti itu sama ya. Tapi sholatnya nggak asal sholat. ini Bu saya simpulkan Dan pahami ajaran agama yang bersalin, pahami ajaran agama dengan baik. Yang muslim al-Qur'an, yang Hindu, yang Buddha, ini yang pertama kalian. Ini karakter ini. Kalau ibunya yang paham hak dan kewajiban, kamu menuntut sebuah hak kepada sekolah, pendidikan terhadap orang tua, maka kamu harus tahu bahwa di belakang haknya atau beriring dengan hak yang kamu dapatkan ada kewajiban di dalam. Kamu mendapatkan hak kuota dari orang tua untuk belajar, ada kewajiban di situ. Apa kewajibannya? Belajar digunakan untuk belajar. Ini juga digunakan untuk yang lain. Kalau kamu tidak menggunakan pemisahan, tidak mengirimnya, tidak menjalankan kewajiban, dan dia bukan orang yang sama. Berarti karakter amanah dan tanggung jawab tidak ada pada diri kalian. siapa yang biasa beli daging Laki-laki. Dan kalian bukan. beli daging Apa juga? disiapkan loh Di situ loh nggak pindah dia punya. Menurunnya bisa beli Rabu. apa ya Rabu aja malu sudah mulai tidak memunculkan rasa belum dibumbuin maksudnya selasa dingin menurunnya itu belajar.
Pokoknya jangan tugas ini selagi aku ada tugas. Kalau aku butuh daging, tinggal sekolah. Siapa yang ada? Yang bawa ipol. Iya, yang ipol. Ada nggak temen yang begini nih kalau dibaca? Ada tidak? Oh, Ada. ada yang mau tahu Lagi belajar. Kurang silakan. Yang punya seperti ini pun. sampai Adanya gitu. Jadi kalian atau teman kalian yang ingat Lagi kan? pengen mangga. Atau temennya mengerjakan ulangan sendiri. Dia nggak berani. aman aja. Dia akan jawab apa? Itu video disimpan sampai SPK. Tanda tangan SPK. Main macam-macam. Di Jawa. Yang lain konsentrasi. Pokoknya nanti yang tahun Desember pas pembuatan ada lagi yang masuk pakai ayat Misalnya pemilihan ketua OSIS muncul isu-isu. Wah, ini yang sama-sama orang Sulawesi. Atau sama-sama orang Toraja. Atau sama-sama orang Jawa. Atau sama-sama orang Kutai. Itu dimunculkan. Benar nggak tuh? Suruh ngomong siapa? Anak saya 5 yang sampai 1 sama aku 1 biji. Sampai busuk-busuk ketinggalan kan apa yang dilakukan ya? Dan disuruhnya makan banyak. Bagaimana untuk menyelamatkan budaya? Supaya apa? Supaya Jadi Desember kesatuan. Pokoknya kalau udah kamu Pilkada. oke lulus deh. Amin. Setiap habis pilpres. Tonjok-tonjoknya selain Nah, ini aku video orangnya. Nggak diangkat tangan soalnya makanya nggak bisa dibuka langsung. Turunkan tuh tangannya. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Aku yang buka. Misalnya dia. yang kita tanam kan adalah buah tolong. Tidak, kalau dia angkat tangan kita ngomong nggak bisa. Bukan lu tangannya. Apa yang mau diangkat kamu? Ya sudah. Ada hambatan lagi. nanti yang zoom di sini nanti harus nanya. Zoom di sini wajib tanya. Besok dia langsung Lagi ke penanya. Antar sama. Besok dia nangis sama kita. Ada musibah kebakaran teman-teman. Yang punya uang selesai. Pada lagi penggalangan dana. Mamanya bingung. Punya uang 10.000 dan 2.000. Mana yang akan dia sumbangkan kalau temannya mau membutuhkan? Yang 2.000. Ini kayak surya ya. Ya kan? Harusnya yang mana? Dia tahu. Ini contoh lagi kasus dia. Orang lagi kebakaran, dia mencuri barang orang-orang yang kebakaran. Benar nggak tuh? Enggak. Suruh dulu ke dukunnya ya. Contoh lain. Ada seorang perempuan ya mempersilakan, ada orang tua mempersilakan tempat duduknya nih. Mempersilakan tempat duduknya untuk bapak ini ya yang sudah tua untuk duduk. Kan kamu lihat ya ada generasi muda di sini di zamannya ibu perempuan itu. Oh, nggak ada yang membutuhkan bantuannya. Apakah kamu mau menjadi generasi yang nggak peduli sama tidak? Kamu tahu temanmu membutuhkan, dia lagi
dikasih wifi dia minta apa? Apa? Kamu dengan temanmu ya, keterbatasan dalam belajar matematika dan kamu mampu, kamu bisa, kamu tahu kamu memiliki kepintaran. Bikin grup ajak belajar bersama. Ini bukan membentuk komunitas atau kelompok WA yang tidak bisa. Tapi membuat dulu untuk kebaikan yang menjadikan kamu memiliki nama. Jadi memiliki dua kepedulian. Menjadi generasi yang cuek atau yang lagunya sekarang lagi kamu masa bodoh amat. Kita harus begitu. Bodoh amat. Bahasa-bahasa yang dikembangkan dengan karakter yang ini yang sering terjadi. Coba kalau sekali-kali ngumpul sama teman lagi silaturahmi, maka itu sama berkafe yang ngobrol supaya kita kenal satu sama lain. Sering posting mau makan di posting, makanan enak di posting. Kamu nggak lihat di sekelilingmu tuh ada orang yang nggak mampu. Ada orang yang makan cuma sehari sekali. Bahkan masih ada ya orang itu yang makan cuma nasi sama jengkol. Itu cuma itu. Masih ada di sekelilingmu. Dan kamu posting makanan-makanan enak yang makan di posting. Kenapa? Kepedulian yang rendah. Punya sepatu dua. Atau kamu lihat temanmu tidak memiliki sepatu jelek, baju noodles, kamu punya baju yang nggak kepake. Mungkin bajumu SMP kamu udah punya baju SMA. Baju SMP mungkin bisa dipakai oleh temanmu yang SMA mungkin. Tinggal mengganti logonya saja. Sedekahkan, belikan hadiahkan kepada dia. Punya sepatu dua satunya nggak cukup. Cari temanmu yang membutuhkan yang bisa cukup atau masih banyak. Itu ya. Kemudian yang sederhana sebenarnya. Masalahnya mau atau tidak berbagi. Ini juga sama yang sering terjadi di kelas. Disuruh membersihkan kelas, ada pingin atau kerja bakti di kelas. Ada yang membersihkan, ada yang cuma berdiri nih, duduk, ngobrol, nongkrong, nggak peduli. Ini ya, ada generasi yang seperti ini banyak sekali. Apakah kamu termasuk di sini? Karakter apa yang harus kita tanamkan? Kalau menolong, dermawan, gotong royong dan kerjasama. Itu tujuannya di kelas. Jadi bentuk nanti setelah MPLS kamu akan bentuk setelah. Siapa ketua, siapa koordinator keamanan atau keamanan, siapa seksi agama, siapa seksi kebersihan, siapa nanti seksi kedokteran, siapa nanti dari wakil ketua dan sebagainya. Tujuannya apa? Atau mau berada di organisasi itu jadi OSIS nantinya. Ternyata kamu diamanahi bidang apa nanti, bidang apa. Kalau bermasker itu jangan terlalu istri aja perawat. Dia yang butuh dirawat. Mau apa sih? Orang salah sedikit tadi di komen. Super kamu udah bilang. Beri. Yang itu efek bagus. Mana ada miring kepala bagus, lonjong. Mana ada miring kepala begitu. Dia bilang keluar dan reporting keluar dan level perhatian. sebagai pendiri Bagus. belajar tanggung jawab. Kue mas, Kalau kita menerima suatu amanah pekerjaan atau suatu ketua kelas atau wakil atau sekretaris atau apapun atau menerima saya Mana? Jadi nggak pinjam? Enggak. besok dua PC. Besok kemana sih bisa tuh? Jadi kerjasama dan solid besok kan kalau vaksin wali kelas, pembina ekskul, guru sekolah, dan toleransi. Di sini aja sananya di sini. Ada teman-teman kan jadi sama layar kan? Tapi sama yang aja lagi gitu.
Terus langsung melek. Kamu pernah bermimpi nanti saya bercita-cita menjadi seorang dokter, saya bercita-cita menjadi pedagang yang sukses, saya bercita-cita menjadi pemimpin, saya bercita-cita menjadi seorang guru, atau saya bercita-cita kerja di kantor di siapa yang aktif, saya punya usaha. Everybody wants. Nobody wants. Jaloan. Tiap orang ingin berusaha mengubah dunia menjadi lebih baik. Mintaan. Udah matikan. Dirinya menjadi lebih baik. Pantas mati-mati. Menjadi suasana yang lebih baik dari ayah ibunya. Pekerjaan, pendidikannya. Setiap orang berkeinginan seperti itu. Tapi, Jam berapa ya? nobody wants to. Lama lagi setengah 10. Tapi tidak seorang pun ingin melakukan perubahan untuk seperti itu. Hanya baru ingin, hanya berharap, tapi nggak mau merubah dirinya. Jadi manusia halu itu namanya. Jadi nak, where is your position now? Di mana posisimu sekarang? Apa mau jadi orang yang berada di pinggiran? Kalau dia jadi hanya menonton, mau jadi pelatih, pidato, mau jadi wasit, kalau bermain bola, di mana posisimu sekarang? Bagaimana cara untuk merubah supaya kamu berdiri? Caranya gampang. Dia membuang perilaku karakter burukmu yang dulu waktu SMP, SD dan sebagainya masih kecil dulu, untuk mempunyai karakter terbaik dan hidup menjadi pribadi yang sukses dan mulia. Sederhana kan? Tapi tidak sesederhana tulisannya. Perlu kerja keras, perlu obat. Karena perlu apa? Komitmen. Kalau sekarang di mute-nya dibuka nak. Nanti saya kasih nomor mute-nya dibuka. Taur. Perhatikan ya, katakan tidak atau pasti. Sekali lagi, katakan tidak atau pasti. Halo. Ini buat siapa, Bu? Katakan tidak atau pasti. Katakan atau tidak. Kau berkelahi enggak? Ibunya ada Emanso gitu.
Malah kalau begini, harusnya dibalik semua. Kalau bisa mundur. Nggak bisa Bu, nggak bisa. Tenggelam Bu, tenggelam. Penting. Kalau karakter itu baik, pasti bisa. Kita dipakai, ya tangannya pasti bisa. Kepalamu tuh apa? Yang penting nggak pakai tolong. Penting. Pasti. Pasti bisa. Bos. Beri semangat anak-anak ini. Aduh. Wah, mereka itu banyak yang baru pertama kali dulu. Cuma satu jam aja loh, nggak semangat. Baru pertama kali. Iya. Enggak, kemarin Pasti bisa. Cuma lewat WA. Saya pasti bisa di sini. Saya pasti bisa di sini. Saya pasti bisa mandiri dalam mengerjakan tugas. Saya pasti bisa berlaku sopan, santun, hormat pada pemain. Saya pasti bisa mengumpulkan dan persatuanku. Saya pasti bisa solidaritas dalam pemain. Saya pasti bisa saya pasti bisa ada anak yang membawa waktu yang banyak tapi dia tetap sama, tetap belajar. Namanya satu kalau menolong. Ya. Iya Bu, contohnya menolongnya karena HP-nya ada. HP-nya rusak. Iya, tapi yang bagus itu
Kapan pesannya? Jangan diajak lah. Sebarkan ini. Kamu diam-diam. Usaha kalian dengan berdoa. Ini kenapa ya? Hanya belajar hanya berdiskusi dengan guru atau dengan teman-teman atau membuat komunitas untuk belajar. Yang masuk lagi baru jangan terlambat, kasih waktu setengah jam setelah mulai gitu. Habis itu langsung ditutup. Hanya ditutup nggak bisa masuk lagi. Sebenarnya anak yang biasa-biasa saja secara Jadi dia nggak, ini ada yang baru masuk masih. Doa orang tua kalian tuh Orang 150 ya? Mulai besok gitu. Mati ke. Karena kan hari ini sudah masuk tuh, mulai besok. minta doa sama orang tua. Sekali mau ujian, sekali mau belajar. Bu, Pak, doakan Eka ya. Doakan Ridwan ya. Doakan Setiawan ya. Bisa kerja istri saya buat gue suka juga. Supaya hasil dalam belajar hari ini. Jadi Enggak, orang ini tadi tuh doa dekat-dekat Surya. apakah dari orang tua saja bisa Kita hujan ya, nampung hujan. Lewat belum biasa dapat rumah. anggap terhadap guru itu bisa mendapat berkahnya. Pas gurunya sedang berdoa, terlintas wajahmu karena kamu sering berbuat baik. Terlintas wajahmu berdoa semoga dia diterima di universitas terbaik yang dia inginkan. Semoga dia mendapat pekerjaan terbaik yang dia inginkan. Semoga dia mendapat company Jelas, dia jelas. Ayolah, pakai siapa semua. dia mendapat kembali. Aulit di situ, yang pakai nyamuk di situ. Tolong doakan saya. Orang Burika. Saling sama Iya. Buat Ini kan mu 8 DC 005 DC 024. Misalnya Surya. sebelum ada pembahasan sudah masuk di libro yang sudah diberikan di grup. Iya memang kalau pakai wifi bro, tapi wifi itu yang tersambung. Teruskan punyanya itu. Ini anak tangan ini bukan sih. Dari musuh 110 notifikasi Ada di TikTok sih. Punya aku. Oh iya. Selamat ya dua. Bukan itu Tapi juga hasilnya hitung-hitung. Kayak anu, kayak Mas Astro. Nah, di sekolah sana. Apa yang matnya? ada sepeda lain kuenlek itu yang kira-kira Udah kami tuh ya. diam lah Pengolahan ya. Itu karena sudah mana? diam Silakan nonton video berikutnya. apa yang membuatmu berhenti apa karena jalannya terlalu terjal kenapa kamu menyerah tak tidak sesuai Gambarnya muncul tidak nak?
Bonaparte, Napoleon. Allah, anak-anak kemetek. Kenapa? Ya, berani. Apa? Berinya sore. Apa yang membuatmu berhenti? Apa karena jalannya terlalu terjal? Kenapa kamu menyerah? Apa karena realita tidak sesuai dengan ekspektasimu? Kenapa kamu tidak bangkit? Apakah karena kamu sudah sangat lelah? Semua orang meninggalkanmu. Kamu kehabisan tenaga. Atau uangmu yang habis? Apa yang membuatmu sampai menyerah? Apa yang membuatmu sampai harus menanggalkan semua mimpi yang sudah kamu bangun? Kawan, kamu sudah separuh jalan. Sudah banyak yang kamu korbankan. Sudah banyak kesakitan yang kamu alami. Ujung sukses sudah di depan mata. Hanya karena lelah kamu mau berhenti begitu saja. Hanya karena kehilangan harapan kau mau berhenti di tengah jalan perjuangan. Hanya karena tidak sesuai harapan kamu mau putar balik. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita gagal dan berhenti. Siapapun itu, satu-satunya yang dapat membuat kamu berhenti adalah kamu. Kawan, saat kamu berhenti, ingatlah di saat kamu memulai dengan penuh harap. Saat kamu mau berhenti, ingatlah bagaimana begitu optimisnya kamu pada saat memulai. Pada saat mau berhenti, ingatlah semua mimpi-mimpi yang sudah kamu bangun untuk orang-orang yang kamu cintai. Saya tahu kamu lagi berada di pusaran kegagalan sekarang. Saya tahu kamu lagi kehilangan harapan sekarang. Saya cuma mau bilang, jangan pernah menyerah. Karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jangan terintimidasi dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan pencapaian orang lain. Karena semua bunga di dunia ini tidak mekar secara bersamaan. Tanyakan kepada dirimu sendiri, sudah sekeras apa kamu berjuang? Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah kamu pantas untuk gagal? Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. 1 kali jatuh, 1000 kali bangkit. Tidak ada yang boleh mengalahkan kamu. Allah tidak akan membiarkan. Percayalah, selalu akan ada mukjizat, dan mukjizat akan hadir selalu di akhir dari ikhtiar kita. Kawan, di awal kamu sudah memulai semuanya dengan indah. Demi impianmu, selesaikan ini dengan indah. Terima kasih. Sama-sama. Aku rekod tadi. Yang ada yang diterima lagi setelah ini. Ya udah aku tutup. Tutup ya Andi. Soalnya ada yang cuma Sudah ditutup, Pak. Berarti yang belum gabung hari ini biar besok aja sekalian ya. Sudah kan Ibu Rita? Kalian aja Pak. Sudah Bapak belum ada yang mau aku dulu sebelum. Aku penasaran. Kenapa? Untuk ibunya tuh. Sudah ya? Sudah. Musuh terbesarmu itu adalah dirimu sendiri. Bukan orang sekelilingmu. Jadi kalau kamu mau sukses sekali lagi, sukses dalam belajar, mendapatkan keindahan di akhir di kelas 3 nanti dengan nilai terbaik, dengan pencapaian terbaik, lawan musuh terberatmu yang ada di diri. Kemalasanmu, ketidakdisiplinanmu, kebodohanmu. 1 menit kamu tidak belajar, bermalas-malasan. Ada ribuan anak yang siap berkompetisi di luar sana. Jadi kalau kamu ribut. Dengan itu bisa sini kan keluar dari sekolah. kamu tidak belajar. Di luar sana ada ribuan anak yang siap berkompetisi untuk menjatuhkan, untuk mendapat kesuksesan. Kalau kamu tidak melawan kemalasan Kalau sudah di-mute, jangan menyalakan lagi. kamu tidak menunggu detik-detik kehancuran.
Dua-duanya jadikan masih bisa main mabar bareng, lupa tuh. Recording in Karena orang progress. tua Nyalakan apa dulu banyak dia nanti. supaya anak-anaknya nantinya lebih baik daripada dia. Jangan ada mengecewakan orang tuanya. Terlibat narkotika, hamil duluan, males belajarnya, Atau di grup sampai dipanggil orang tuanya ke sekolah, pulang. dua-duanya. amin. Tapi amin. Masih ada yang tidak peduli. Sekarang pendidikan karakter apa yang harus kita lakukan? Kamu paling tahu dirimu. Kamu paling tahu kesempatan di dalam dirimu. Pikirkan baik, dengan baik. Ini nanti. Bisa tidak melawan kemalasan itu. Bisa tidak melawan ketidakdisiplinan kalian. Nanti ya. Bisa tidak melakukan tegas. Bisa. Bisa. Iya juga kan. Yakinkan bahwa saya bisa. Saya bisa. Dulu saya SMP jelek. Sekarang saya akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Saya bisa. Saya bisa. Insya Allah kalian bisa. Ini adalah penutupan materi saya. Saya diminta untuk menjelaskan tentang kata-kata sama dalam belajaran. Karena sepertinya kita akan masuk dalam pembelajaran online dan masih akan ada uji coba untuk pembelajaran kata-kata. Jadi saat kamu belajar online, ini yang online dan juga saat berada di kelas, Dia sudah doa dan salam diaktifkan, Bu. mau lewat WhatsApp, mau bertemu langsung, ucapkan salam. Jika waktu jam pelajaran masuk tepat waktu, jangan ditegur dulu, jangan didatangi rumahnya, jangan bikin malu orang tuamu sendiri. Kami memantau, gitu. Aku memantau dari sini. Bawa nama orang tuamu di dalam. 5-10 menit sebelum pelajaran dimulai sudah masuk ke kelas. Kelas WhatsApp, kelas Facebook, atau kelas apa saja yang digunakan gurunya nanti. Kamu akan tahu. Mengisi, kalau diminta mengisi presensi atau absensi, diisi. Dikenalkan diri Anda, nama, kelas, itu instruksinya, belajar. Setiap guru mungkin ada instruksi yang berbeda. Gimana menambah waktu? Dan jika ada proses pembelajaran, jangan menunda. Ditunda. Habis waktunya. Untuk akhirnya malah Oh iya, kalian tahu yang seluruh. Nanti bisa kok. Sambung lagi atau apa? Sambung lagi lah. yang sopan dan hormat pada guru, baik dalam bahasa atau bahasa Jadi ini langsung materi terakhir nih. kumpulkan tugas tepat waktu. Gunakan seragam sekolah jika Anda berada di sekolah. Mohon izin lebih dahulu jika Kan ingin sudah bertanya atau setahun, Bu. berdiskusi. Terutama jika berada di kelasnya. Kadang ada anak-anak itu nggak tahu waktu. Jam 10 malam, jam 11 malam, dengan gurunya. Besok lagi. Sudah tahu dia melakukan kesalahan, Intinya ditegur. sudah absen. Tak gurunya misalkan sabar Bu, sabar Pak. Loh, Ikuti. ya kembali sih. Untung gurunya baik. Kalau gurunya keras, habis kalian. Karena setiap guru Duduk lagi berarti. Yang anak tanya ya. Dikirim pulang anak. Kamu sampai aku WA. Nggak bisa. Iya kamu kopi. Nggak ada. Nggak bisa lagi kalau
Editingnya berbagi. Kabar boy dan jemuri. Mama Setiawan. Cepat lah. Pikirin Dikirim dia, Jangan di grup kan, jangan di grup. kirim di ini di Zoom. Di Zoom anaknya sudah keluar. Gak bisa loh. Yo sekali dari aku. Recording stop. Dia masuk aja. Oh, kamu kasih lagi. apa juga? Oh, bukan. Masuk lagi biasa gitu kan ya? Ya. Gurunya mana, Cok? Cok lagi. Halo, gurunya mana? Gurunya mana, Cok? Ada bang. Yang bukan sopan. Yang open, Cok. Yang siapa sih bisa? Kenapa aku? Boleh ngomong lagi ya, Ya, Bu. Recording in progress. Makan Bu. Makan. Kita cari nih. Jangan makan. Iya, keluar kali. Nggak jawab kan? Iya, nggak ada. Kita juga kayaknya. Coba telepon Sur. Berikan. Telepon. Jangan apa sih? Ayo coba masuk. Kita berikan aja kan. Habis kok. Aku dulu udah kasih. Jadi enggak ada Bu. Nggak bisa sebenarnya mereka sih. Apa kan? Hasilnya sekarang sebelum 50 ya. Kalau saya masukkan kembali Bu. Hasilnya dipesan itu di bagiannya. Tapi itu yang belum pasangan. Anak-anak yang ngomongin dari tulis dari yang di daftarnya. Itu namanya Ibu kita mau masuk lagi ya? Masuk sudah. Masuk dulu. Gak usah, jangan terima semua, aku terima berita aja. Udah ya? Makanya aku terima, kasihin dong. Ada yang itu yang mau accept sih. Siapa? Karena dari tadi sih. Dan main semua bu. Mana guru ini? Absennya di more cek. Asal lagi rumahnya. Ya ibu asal keluar gak Bu? Udah masuk Su. Sebentar apa tersebut? Udah ada masuk. Aditya. Terima kasih.
yang mengganggu kalian atau tidak baik ya, datangnya dari saya pribadi, bisa dikatakan datangnya dari Allah SWT. Saya mohon maaf atas kesilapan saya dalam bertutur kata, tapi tujuan saya adalah baik agar kalian menjadi pribadi memiliki karakter yang positif tentunya. Ya mau tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kembali kepada MC hari ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi materi yang disampaikan dari seorang belum menyalakan. Kesimpulan ya? Bisa. Maka bisa. Teman Bisa ngomong. Iya kan? Iya. Bunyi. Udah. Udah. Itu tadi penyampaian materi disampaikan oleh Ibu Rita. Dapat saya simpulkan dari materi pendidikan ini adalah di mana mendapatkan pengetahuan perasaan dan tindakan, dan dari tujuan pendidikan tersendiri kecerdasan emosi, siap mengambil keputusan yang tepat, dan karakter yang harus dibangun itu ada toleransi, tolong menolong, dan percaya diri. Dari pendidikan daring ini memberikan perkembangan positif dan afeksi bagi anak sebagai salah satu materi edukasi. Salah satu pengembangan rasa kepercayaan sejak awal sehingga nantinya dan akan dikembangkan itu akan menjadi pendidikan karakter pada anak masuk. Untuk acara selanjutnya, marilah anak-anak semua daftar hadir yang telah diberikan oleh di kolom chat. Diingatkan kembali besok. Untuk besok hari, saya ingatkan kembali kepada MPLS. Jangan ada yang terlambat lagi. Dan besok akan dimulai pukul 30 menit lambat akan ditutup Zoom-nya. Dan biasa kan umum tidak ada apa namanya jawab silakan. Dan saya ingatkan kembali jangan terlalu banyak bicara di kolom chat. Silakan untuk berbicara, jangan berbicara. Dan besok harus wajib menyalakan kamera, harus angkat ya. Kalau yang tidak aktif kameranya, Bilang bos hanya tolongnya berwenang untuk mengeluarkan dari forum. dan host di sini berwenang untuk mengeluarkan pembagian yang kalian yang mengikuti peraturan yang ada. Yang ini dia kembali untuk jangan itu ya, akan ada sertifikat itu. Untuk mahasiswa yang mengikuti MPLS akan mendapatkan, jadi diharapkan mahasiswa mengikuti MPLS ini sampai hari 3, yaitu hari Rabu. Jadi kalau tidak Rabu selama 3 hari, jadi kalau tidak mendapatkan selama 3 hari akan mendapat sertifikat MPLS ya. Marilah kita cari acara pada hari ini dan olahraga akan membalas. saya sebagai host untuk kembali. Demikian kegiatan hari ini. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hujan begini ya. Bisa pulang Foto dulu, Min. Oh ya, foto-foto jangan. Bisa pulang nggak? Bisa pulang. Ya, selesai sesi. Oh, kamu malakan kan? Aldo Baredo, Muhammad, Ana, Sastra. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Aldo Baredo semuanya. Aldo Baredo. Jadi itu nggak apa? Dicek. Satu, dua, tiga. Tetap sama ya. Slide 2, 1, 2, 6 besok. Oh itu kan jam 8. dan selanjutnya slide 3. Gayanya tetap sama. Itu dari jam 8. Siap-siap. 1, 2, 3. Ini kan tutup, Pak. Slide keempat, siap-siap. Kalau misalnya lewat dari jam 8. Jangan protes kalau ada gambarnya. Masih dengan sama yang 1, 2, 3. Slide kelima. Halo. Yang sama saya Sama 1, 2, Ya, dari tadi pagi. 3. Dari tadi pagi dari jam awal. Dari kemarin. Dan slide yang terakhir sama 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya lewat dari jam 8. Saya persilahkan. Jadi ini kalau misalnya selama Saya persilahkan kepada siswa keluar dari Bisa belum? Bisa selesai kan? Iya, seharian ini soalnya kan ada 2 Udah, kamu juga di mana? Jadi untuk besok Ini siap habis. Untuk puasa.